Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing satu, yaitu Bapak Dr. Agus Wibowo SPD MPD, dan dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Profesor Dr. Ari Sabtono ISMPD. Perkenalkan, nama saya Zulfiranti Amalia Nur Fauzia. Izin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA Negeri 54 Jakarta. Latar belakang dari penelitian ini adalah media sosial telah menjadi bagian dari keseharian remaja termasuk siswa sekolah menengah atas. Media sosial media sosial pada awalnya digunakan untuk berkomunikasi dan hiburan. Namun kini media sosial juga berperan dalam membentuk kebiasaan belanja dan cara hidup penggunanya. Kebiasaan menggunakan media sosial secara intensif dapat mendorong siswa untuk mengikuti tren seperti membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya karena ingin menyesuaikan diri dengan apa yang dilihat di media sosial melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Siswa terpapar pada gaya hidup modern yang seringkali menciptakan keinginan untuk mengikuti tren. Hal ini dapat memicu perilaku konsumtif di mana siswa lebih terdorong untuk membeli barang berdasarkan popularitasnya di media sosial daripada kebutuhan sebenarnya. Kombinasi antara paparan konten gaya hidup dan pemasaran ini semakin mendorong siswa untuk mengadopsi perilaku konsumtif. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana pengaruh media sosial dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif siswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengalaman saat menjalani praktik keterampilan mengajar atau PKM di salah satu SMA negeri yaitu SMA 54, di mana terlihat adanya kecenderungan siswa menggunakan media sosial secara berlebihan dan menunjukkan gaya hidup yang konsumtif. Kemudian slide berikutnya tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif siswa SMA N54 Jakarta. Kedua, mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif siswa SMA N54 Jakarta. Yang ketiga, mengetahui pengaruh media sosial terhadap gaya hidup siswa SMA N54 Jakarta. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif melalui gaya hidup pada siswa SMA N54 Jakarta. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Theory of Recent Action. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat atau intention untuk melakukan perilaku tersebut. Niat ini dibentuk oleh dua faktor utama. Yang pertama itu sikap terhadap perilaku atau attitude dan norma subjektif. Theory of recent action ini membantu memahami bagaimana keyakinan dan pengaruh sosial berkontribusi terhadap keputusan dan perilaku konsumtif. Theory of recent action digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu memahami bagaimana niat seseorang untuk melakukan perilaku konsumtif seperti pembelian produk dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap produk yang dapat dipengaruhi oleh informasi dari media sosial dan persepsi tentang apa yang dianggap penting oleh orang lain. Contohnya teman-teman di sekolah atau influencer di media sosial. Lalu teori yang digunakan selanjutnya yaitu teori kepribadian Carl E. Rogers. Teori kepribadian Carl Rogers digunakan karena menurut Rogers, setiap individu itu memiliki dorongan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri atau yang disebut actualizing tendency. Dalam proses ini, seseorang akan membentuk gambaran tentang siapa dirinya, self, dan siapa dirinya yang ideal atau ideal self. Ketika seseorang merasa jauh dari gambaran ideal itu, maka ia akan berusaha mendekatkannya. Salah satunya melalui gaya hidup dan pilihan konsumsi. Dalam konteks penelitian saya, siswa dengan gaya hidup konsumtif bisa jadi sedang mengekspresikan ideal self-nya. Misalnya dengan membeli barang tertentu agar merasa lebih percaya diri atau diakui oleh lingkungan sosialnya. Konsumsi ini bukan hanya soal kebutuhan, tapi juga menjadi bagian dari identitas dan cara mereka menampilkan diri di hadapan orang lain. Slide selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama dari pengaruh media sosial, konformitas, dan pendidikan ekonomi keluarga terhadap perilaku konsumtif siswa. Kelas 11 SMK 1 Kota Jambi tahun pelajaran 2021-2022. Dalam era belanja online, perilaku konsumtif menjadi lebih mudah terjadi. Remaja cenderung terpengaruh oleh teman sebayanya untuk memenuhi standar sosial. Padahal seharusnya mereka fokus pada hubungan pertemanan yang mendukung prestasi akademis. Yang kedua, pengaruh aplikasi belanja online dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Penelitian tersebut mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan belanja online dan semakin tinggi gaya hidupnya, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtifnya. Begitupun sebaliknya. Terus yang ketiga ada pengaruh konsep diri, gaya hidup, dan penggunaan media sosial Instagram terhadap perilaku konsumtif remaja muslim di Madiun.
Orang yang cenderung berperilaku konsumtif akan berusaha keras untuk mengikuti tren gaya hidup yang sedang populer. Penggunaan media sosial memiliki dampak negatif, khususnya remaja yang seringkali menghabiskan waktu untuk melihat tren terbaru, tempat hangout yang sedang tren, dan sebagainya. Slide selanjutnya yaitu hipotesis dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, media sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa. Hipotesis kedua, gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa. Yang ketiga, media sosial berpengaruh terhadap gaya hidup siswa dan media sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif melalui gaya hidup siswa. Slide selanjutnya, metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasinya adalah siswa SMA Negeri 54 Jakarta tahun ajaran 2023-2024 dengan total siswa sebanyak 852. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling dengan sampel dalam penelitian ini sebanyak 234 siswa. Untuk mengumpulkan data, menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form dan untuk mengelola data menggunakan Smart PLS 4.0. Uji validitas dalam penelitian ini melihat nilai overloading. Jika nilai overloadingnya lebih dari 0,70, maka dikatakan valid. Pada tabel ini, media sosial dengan jumlah indikator 10, nilai overloadingnya 0,753 sampai 0,844 dikatakan valid. Kemudian, gaya hidup dengan jumlah indikator 13, nilai overloadingnya 0,715 sampai 0,875. Kemudian dikatakan valid juga. Yang terakhir, perilaku konsumtif dengan jumlah indikatornya 17, nilai overloadingnya 0,704 sampai 0,809. Ini juga dikatakan valid karena memenuhi syarat uji validitas yaitu lebih dari 0,70. Nah, yang slide berikutnya merupakan hasil dari uji validitas yang tadi. Semuanya lebih dari 0,70. Kemudian, uji reliabilitas dari penelitian ini dilihat dari nilai komposit reliability dan Cronbach alpha. Apabila nilainya composite reliability lebih dari 0,70 dan Cronbach alpha-nya lebih dari 60, maka konstruk dikatakan memenuhi syarat dan instrumen reliable. Dari tabel ini bisa dilihat semuanya memenuhi syarat. Kemudian hasil penelitian, hipotesis satunya media sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa. Hasil pengujiannya menunjukkan nilai koefisien jalurnya sebesar 0,210. 0,210 dengan nilai tes statistik sebesar ini 1,884. Dari hasil ini diketahui nilai tes statistiknya lebih dari 1,64 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan media sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Untuk hipotesis kedua, gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa. Eh, ini koefisien jalurnya sebesar 0,550, tes statistiknya 5,612, p-value-nya 0,000. Ini juga dikatakan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa karena tes statistiknya lebih dari 1,64, p-value-nya kurang dari 0,05. Untuk hipotesis ketiga, media sosial berpengaruh terhadap gaya hidup siswa. Ini. Tes statistiknya lebih dari 1,64 yaitu 25,880 dan p-value-nya 0,00. Maka dikatakan media sosial berpengaruh terhadap gaya hidup siswa. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup memediasi hubungan antara media sosial dan perilaku konsumtif siswa ini. Tes statistiknya juga lebih dari 1,64 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Kesimpulannya dari penelitian ini, penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering siswa terpapar konten di media sosial, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsi perilaku konsumtif. Lalu, media sosial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup siswa. Artinya, semakin aktif siswa dalam menggunakan media sosial, semakin besar kemungkinan mereka mengadopsi gaya hidup yang lebih konsumtif. Lalu, yang ketiga, gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dengan gaya hidup yang lebih konsumtif cenderung memiliki tingkat konsumtivitas yang lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, media sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif secara tidak langsung melalui gaya hidup. Hasil ini menunjukkan bahwa gaya hidup menjadi jembatan penting dalam menjelaskan bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku konsumtif siswa. Cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.